Selanjutnya petugas Jumat pada kesempatan hari ini sebagai khatib dan imam yang kita hormati Bapak Kiai Haji Abi Komarudin Mukni, Bilal, Bapak Hasan Basri dan muadzin Ustadz Ahmad Mahfuz. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi salla ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil awfa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu ila yaumil baqa. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Subhanallah, subhana itu al-awwal, Allah al-fadil. Subhana itu yang pertama, Allah yang utama. Subhana itu artinya suci, Allah itu yang maha suci. Untuk masuk kepada yang maha suci tidak bisa langsung, kecuali kita harus disucikan terlebih dahulu. Contoh misalnya salat yang akan kita laksanakan. Kata Imam Ghazali, salat itu adalah al-ligha qabla al-ligha. Salat itu adalah perjumpaan sebelum perjumpaan. Perjumpaan seorang hamba ketika hidup di alam dunia adalah salat. Berjumpa dengan Allah, salat. Kenapa? Rukun bacaan salat yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada kalimat atau ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka itu domir anta, anta itu mukhattab. Ada yang sedang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara bukan manusia, tapi Rabbul Jalil, Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang kita ajak bicara ini tidak ada, maka kalimatnya akan berubah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Tapi tidak demikian kalimat itu dalam surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa ada yang sedang kita ajak bicara, mukhattab namanya. Maka solat ini adalah perjumpaan awal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada perjumpaan season kedua. Kapan? Ketika orang yang beriman banyak melakukan amal saleh, Allah ridho memberikan rahmat kepadanya dan diizinkan oleh Allah akan bisa berjumpa dengan Allah Jalla Jalal. Di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterangannya ada di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazira. Hari itu semua penghuni surga yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya berseri-seri karena mampu melihat Tuhannya, melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Itulah perjumpaan yang kedua. Waktunya telah ditentukan hari Jumat. Perjumpaannya telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Yaumil Majid. Kemudian tempatnya pun telah dikhususkan oleh Allah, Hadhiratul Qudsiyah. Saat itulah semua penghuni surga yang diizinkan oleh Allah
mampu dan menatap wajah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang berjumpa dengan Allah, salat tidak mungkin bisa diterima. La yaqbalu shalah illa bituhrin. Tidak akan diterima salat kita kecuali kita telah mensucikan diri kita. Dengan apa? Dengan berwudu. Maka berwudu ini adalah al-awwal, salat itu al-fadil, karena berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu harus lewat pintu yang pertama disebut dengan al-maut, kematian. Kematian ini adalah al-awwal, karena jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harus lewat pintu yang disebut dengan maut. Al-maut babun wa kullun nas dakhilun. Mati ini laksana sebuah pintu dan setiap manusia harus masuk lewat pintu itu. Agar apa? Bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Kemudian surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Surga ini adalah al-fadil. Tidak mungkin seorang hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penghampusan dosa ini disebut dengan al-awwal. Surga adalah al-fadil. Maka perhatikan baik-baik. Banyak di masyarakat kita dan pada umumnya memang seperti itu. Seorang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, tetapi di dalam hidupnya dia banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, dosanya pasti akan dihapus terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Allah berikan dia ujian, musibah, bentuk penyakit. Sebab kata Nabi kita, ma min musibatin illa kaffaratun min zunubiha. Tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun penyakit kecuali sebagai penggugur dosa-dosa. Semakin banyak dosa, maka semakin lama pula Allah berikan ujian itu kepada kita. Semakin lama pula Allah berikan penyakit kepada kita. Maka kuncinya supaya jangan terlalu lama kita diuji dengan bentuk penyakit itu, jangan terlalu banyak berbuat dosa di alam dunia. Allahu Akbar walillah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Begitupun Ramadan. Ramadan itu sayyidil suhur, penghulunya semua bulan. Ini adalah al-fadil. Tidak akan bisa masuk merasakan kenikmatan bulan Ramadan kecuali harus lewat pintu 1 dan 2. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban. Kenapa? Sebab 3 bulan ini tidak dipisahkan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi kita, innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab adalah pembersih badan, bulan Sya'ban adalah pembersih hati, dan bulan Ramadan adalah pembersih rohani kita. Ruh kita dibersihkan oleh Allah. Tapi tidak bisa merasakan bagaimana bersihnya rohani kita sebelum dibersihkan di bulan Rajab, sebelum dibersihkan di bulan Sya'ban.
Maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah 2 bulan pembersih badan kita dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan. Dan bulan Sya'ban dengan banyak berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah, sifat-sifat yang ada di dalam hati kita, sifat-sifat yang majmumah, yang tercela, itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dari sejak bulan Rajab dia sudah mempersiapkan diri, kegembiraannya sudah tampak. Masuk bulan Sya'ban, tambah lagi kegembiraannya. Di bulan Ramadan dia betul-betul bisa merasakan nikmat halawatul ibadah. Di bulan Ramadan itu Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kenapa? Sebab sudah begitu banyak saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan nanti ini sudah tidak ada lagi yang bisa melaksanakan ibadah di bulan itu, karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh al-wafiyyu bi ahdih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah. Faqala ta'ala mukhbira wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan li sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi sahabati wal qarabati rasulillahi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hadza du'aana wa alaikal ijabah. Rabbana hadza du'aana wa minkal ijabah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.